Konflik GAM dengan pemerintah Indonesia bermula pada tahun 1976 yang merupakan buah dari ketidakadilan masa lampau, sejarah kerajaan Aceh, eksploitasi hasil alam, dan pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyat Aceh. Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro di perbukitan Halinon, Pidi pada 4 Desember 1976 yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Perlawanan mulai terjadi pada era 80-an. Kepulangan personel GAM dari Libya semakin meningkatkan intensitas gerilya di kawasan utara dan timur Aceh. Aksi tersebut mendapat balasan dari pemerintah Indonesia yang menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer DOM pada tahun 1989 hingga tahun 1998. Sejumlah personel GAM pun hijrah keluar Aceh. Pada pertengahan 1998, GAM kembali bangkit dan mengalami pertumbuhan yang kian pesat, baik dari segi organisasi, jumlah anggota, maupun kekuatan senjata. Pada tahun 2000, di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, digagas sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai, dimulai dengan humanitarian pause, dimediasi oleh Henry Dunant Center, dan dilanjutkan dengan Cessation of Hostilities Agreement. Upaya mediasi tidak membuahkan hasil, hingga atas kehendak Allah SWT, bencana tsunami melanda Aceh dan menewaskan ratusan ribu jiwa pada 26 Desember 2004 silam. Fokus penyelamatan pun dilakukan demi memaksimalkan penyaluran bantuan bagi korban terdampak. Penyelesaian konflik Aceh semakin menemukan titik temu di bawah pemerintahan SBY-JK. Pada tanggal 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia sepakat menandatangani MOU yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Perundingan ini merupakan upaya penyelesaian dan perdamaian antara Indonesia dan Aceh dalam mengakhiri pertikaian. Untuk mengenang sejarah perdamaian Aceh melalui Pergub nomor 21 tahun 2014, tanggal 15 Agustus ditetapkan sebagai Hari Damai Aceh. Sejumlah kesepakatan dituangkan dalam MOU Helsinki, antara lain tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh, pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian amnesti, dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM hingga pengaturan keamanan. Akhir masa konflik ditandai dengan upacara penghancuran senjata GAM kepada tim Decommissioning Aceh Monitoring Mission pada 21 Desember 2005. Penyerahan senjata tersebut merupakan satu tahap keberhasilan dalam proses perdamaian Aceh. Tepat 27 Desember 2005, GAM resmi membubarkan sayap militernya Tentara Negara Aceh sebagai bentuk tanggung jawab terhadap implementasi MOU Helsinki dan membentuk Komite Peralihan Aceh atau KPA untuk menampung semua mantan TNA. Pintu masuk ke dunia politik tanah air semakin terbuka, seperti tertuang dalam MOU Helsinki poin 3.2.1 bahwa seluruh anggota GAM yang telah diberikan amnesti berhak memperoleh hak-hak politik baik di Aceh maupun di tingkat nasional. Regulasi partisipasi politik di Aceh diatur dalam Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2005 poin 20 yang mencakup pembentukan partai lokal di Aceh dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada Aceh pada tahun 2006 silam. Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan ketentuan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2005, termasuk dengan melakukan reintegrasi. Badan Reintegrasi Aceh atau BRA dibentuk pasca perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. BRA diberi mandat untuk melaksanakan program reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh. Reintegrasi dilakukan dengan tujuan mengembalikan mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, masyarakat korban konflik, serta mantan tahanan politik dan narapidana politik ke dalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan rehabilitasi, serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh, sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Kanun nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh. Bantuan dana reintegrasi melalui BRA tidak hanya dialokasikan pada kegiatan pengembangan ekonomi produktif dan dukungan pendampingan saja, namun juga menyentuh setiap individu secara langsung.
Perubahan juga dilakukan oleh mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka, Jamaluddin. Usai konflik Aceh, dirinya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pada tahun 2014. Berkat kegigihan dan tekad kuat mengantarkan Jamaluddin menyandang gelar sarjana dan magister di Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala. Kini perjuangan bersenjata GAM telah usai. Menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama dalam membangun Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat. Banyak harapan dan impian yang harus diwujudkan demi membangun Aceh yang lebih baik.